cari partner tuh cocok-cocokan kayak lu cari calon bini sih. Karena integritas di negara kita tuh masih rendah. Integritas kayak gue percaya sama lu, ya udah lu kerjain ini. Cuma kadang-kadang mereka nggak ketahuan nih sama partner gue nih. Nah, balik lagi bersama gue Blue Virus. Kali ini kita podcast episode yang keempat. Yang serunya kali ini gue bersama bos-bos muda. Ya kan? Ada dengan Koko siapa? Dengan Chris. Ini Gian. Mereka itu salah satu owner dari Labalan X House gitu. Jadi kali ini gue mau tanya-tanya dia orang tuh gimana awal mulanya itu bisa berjalan Labalan gitu, ya kan? Supaya bermotivasi buat lu orang. Jangan lu orang nanti udah habis kuliah mau buka tempat knalpot nggak tahu caranya, kita minta arahan dari mereka nih ya. Boleh. Jadi podcastnya gue ini buat motivasi teman-teman gue nih yang nonton, mana tahu mereka mau usaha yang sama kayak kak lu orang, biar tahu dia kisah sedih senangnya, mereka siap nggak mentalnya kayak lu orang nih gitu ya kan. Siap nggak kena percikan las-lasan knalpot ya nggak kayak gitu kan. Gue mau tanya dari awal dulu nih. Gimana? Awal mulanya nama Labalans itu dari mana? Apa artinya gitu loh? Labalans itu kita kan awalnya tuh mau mainnya tuh Favtronic. Nah, dari awal tuh karena kita lihat brand-brand luar udah banyak tuh kayak Armitrix. Luar negeri udah Banyak banget banget. ya. Tapi di Indonesia tuh masih sedikit pemainnya. Pada saat itu ya. Pada saat itu Lu masih orang sedikit. awalnya tuh tahun berapa sih? 2020 kita zaman Covid. Oh, zaman Zaman COVID. Sebelumnya tuh, oh iya, oke. Dan barang hobi juga lagi naik tuh. Orang dari, gue inget banget tuh, M46 Coupe harganya dulu tuh cuma 200 juta. Pas Sekarang coba COVID, cek, iya. 600. Betul. Bertahan lagi sampai sekarang. Memang waktu COVID itu yang miskin ya miskin aja, yang sederhana bisa makin kaya. Betul. Karena hal-hal yang lu orang nggak pernah pikir itu pas COVID itu menghasilkan gila loh. Kayak gua tuh pas zaman COVID itu kan gabut di rumah jemur matahari. Gue lihat hobi apa yang sama jemur matahari gue nggak sia-sia, kura-kura. Oh iya, jualan kura-kura. Nah, akhirnya gue jual kura-kura gitu loh. Jadi gue jemur kura-kura sampai jemur badan nih kan, kita pagi-pagi dulu COVID kan gila suruh jemur badan kan. Pagi wajib. Iya, gue buka baju duduk di teras sikatin kura-kura. Tahu-tahu jadi cuan gede itu gue. Itu gue dari kura-kura sebulan 300 juta dapat. Berarti sulcata gitu tuh. Sulcata radiata Brazil itu main nggak? Oh itu Kayak mah hijau gitu. kasih itu kalau kura-kura Brazil itu buat itu kata orang yang agama Buddha Feng Shui itu buat apa? Pangseh tuh dilepas-lepasin. Jadi nggak main gue itu. Nah jadi gimana tuh? Jadi nama Labalans tuh karena kita mainnya Favtronic kan dia bisa berisik bisa enggak. Ya kayak yang pasang di mobil gua tuh, yang Fortuner tuh, yang samping bacotnya sampai gara-gara knalpot. Bacotnya tuh gua sama cewek, gua debat tuh. Puas kan? Bisa dimatiin. Bagi gua puas, bagi cewek tuh nggak puas. Nah cuma ya ketolongnya bisa dimatiin. Iya. Jadi dari situ kita mikir, wah nama harus yang sesuai nih, yang bisa keseimbangan gitu. Labalans itu artinya keseimbangan. Oh, la balance itu keseimbangan. Dari Itu dari bahasa? Bahasa Prancis. Oh, Prancis. Oh, berarti lu orang cari-carinya tuh mantep tuh ya. Artinya itu the balance The sebenarnya. balance artinya. Nama Prancisnya lebih keren, Labalans. Oh, gitu. Jadi dia bisa berisik, bisa adem, jadinya balance. Balance, ya. gitu. Muncullah namanya La Balance. Betul. Logonya Ini kita bikin sendiri nih. Ini yang susah nih. Challenging banget. Ini challenging banget. lu orang nih dua join. Join Kita bareng. dari awal. Temen kuliah, temen apa? Sebenarnya kita satu kuliah, tapi dia adik kelas gua. Oh, Tapi gua main sama abangnya dia. oh, Pas lagi zaman Covid, gua main ke rumah dia. Gua mau nge-gym bareng abangnya dia. Karena gym kan nggak buka kan di mana-mana. Iya. Tapi yang di perumahan biasa buka. Nah, gua main lah ke tempat dia. Oh, Ngobrol sama dia. terjadi dari La Balance. Iya. Ngobrol. Terus udah diajakin join. Heeh. Awalnya gue skeptis ya gitu. Dia awalnya Namanya skeptis. produk awal kan, tapi ya udah akhirnya ngobrol. Kayaknya oke, boleh deh, cocok, kita coba jalanin deh. Kita tes dulu awalnya gitu. Lu orang tes, punya basic ngelas emang ya? Oh enggak dong, kita awalnya kita coba tes ke tukang knalpot dulu. Yang penting kita pastiin barang kita jalan dulu. Bener nggak? Oh, jadi Berfungsi dengan baik. cuman modal niat doang nih. Iya. Niat Sama nekat. sama nekat. Skill nggak punya. Skill
otak kita punya. Otak punya. Tapi nih kan sejarah nabal-nabalan sudah ya ada dijelasin. Lu bikin knalpot itu ada hitungannya loh. Ada lah. Ada dong. Nah Ada itu lu orang skillnya dari mana? Belajar. Satu, belajar dari ilmunya pasti ada tuh, hitung-hitungannya ada. Yang kedua, Habisin banyak duit untuk bikin develop. develop juga. Develop. Karena gini, ada hitungannya dari mobilnya segini, cc-nya segini, Iya, kompresinya iya. segini. Kita coba colok, belum tentu enak. Kita nggak tahu orang itu udah modif di mobil dia apa, Kayak gimana? remapnya apa, Nah jadi itu lu orang belajarnya dari learning by doing juga, experience kita juga. Jadi mau habis banyak duit lu orang ya. Pokoknya mobil customer awal-awal nih kita datang, kita bikin sesuai hitungan. Waktu itu ingat banget tuh kita ngerjain C200. Ini pertama nih kompresor ya. C200 kompresor kita ngerjain. Heeh. Kan ini mobil turbo nih, bikin seplong-plongnya aja aman nih gue bilang. Kita bikin plong, ternyata ada dua kesalahan. Mobil turbo di plong-plongin seplong-plongnya juga nggak bagus. Oke. Kedua, kompresor itu bukan turbocharge, supercharge. Supercharge. Supercharge itu hitungannya beda. Itu sama hitungannya kayak NA sebenarnya. Gitu. Wah itu Udah beres. komplit. Kita seneng tuh. Suara Udah enak. kosong, Bu, suara enak. Udah pulang. Terima cuan kan enak tuh. Nggak lama di chat. Selang berapa lama ya? Iya. Di chat. Kok gua lari di tol 200 kok jadi nggak nyampe ya sekarang katanya. Biasanya gue nyari 200 kapan? Jadi tenaga di atasnya nahan. Iya. Kita ngomongnya itu ngempos loh. Ngempos ini. Oh. Terus gimana lu orang ngatasinnya itu? Kita tarik. Oh waktu itu kondisinya Sebelumnya minta Itu maaf. customer pertama doang tuh. Customer pertama. pertama itu. Ya. Hopeless nggak? Enggak dong. Tetap Tapi awal mah takut, lemas. bukan takut. Apa ya? Lemes juga kayak, aduh serius customer pertama. Iya, gimana nih? gitu. Ya udah kunci satu, minta maaf dulu. Oke. Bawa dulu ke sini. Heeh. Kita Kita ulang. cobain ulang. Abis itu kita kasih voucher untuk mobil keduanya dia. Kita kasih diskon. Kasih diskon jauh. Kayak gitu. Jadi dia pun akhirnya mobil keduanya balik ke kita lagi. Oh berarti yang Tapi happy akhirnya abis itu. dia balik ke tempat lu perbaiki, udah enak. Udah enak. Nah itu lu sebelumnya kan bikin plong-plongan. Plong-plongan. Akhirnya lu belajar lagi itu. Kita kasih hitungan yang sesuai dengan yang C200 itu 2000 cc dengan turbo dengan supercharge itu setara dengan 2500 atau 3000 gitu. Oh gitu. Jadi berarti belajar by pengalaman lah ini ya. La balance itu skill awalnya dari pengalaman, lu orang coba-coba. Coba-coba itu. Nah itu tukang knalpotnya itu yang kerjain tuh. Itu lu orang itu kenalnya kayak gimana? Maksudnya ini orang memang dari basic tukang knalpot, lu tarik kan biasa kayak gini nih bisnis itu kayak wah ini orang nih kerjanya bagus nih, gua aja pindah ke tempat gua kayak gitu. Atau memang lu orang sama ini bang kita collab yuk atau kayak gimana? Untuk di awal kita collab sih sebenarnya. Oh, lu orang collab. Karena di situ juga di tempat kita dan di mana itu tempat masih sampai kita sekarang, cuma sistem kita udah bukan collab sama dia. Kita udah sama dia, istilahnya kita udah tarik dia gitu. Nah, karena customernya pun dari kita terus sekarang kan. Nah, jadi kita udah tarik dia. Gitu. Mobil sekarang paling banyak yang kela balance tuh mobil diesel. Diesel Diesel Eropa. Eropa. Oh Eropa banyak ya? F30, F10, G20 lagi mulai banyak nih sekarang. Karena kan banyak bengkel-bengkel itu mungkin yang kalah sama lu orang itu dapat customernya yang kayak Eropa kan ya. Mungkin. Tergantung, Ya. ya, Enggak tergantung juga sih. Cuma mungkin karena dari 2020 beberapa ada yang kayak Eropa datang. Cuman kita posting kebentuknya biasanya gitu. Labanan tuh kebanyakan Artinya Iya, mulai awalnya diesel gitu. Eropa. Awalnya sih gue liat anjing masuknya Mustang gitu-gitu. Itu juga masuk. Iya, awalnya nih ya kan kita nih gue liat anjing bengkelnya begini tapi mobilnya proper semua yang datang. Gue nih dari gua penilaian gitu. Jadi gue mikir ini berani banget ini orang gitu nih kan, jangan coba mobil orang nanti amcong juga karena kan exhaust ini ngeri loh. Benar. Lu jangan modal bacot doang, dia maksudnya dia knalpot yang ngebacot doang itu bisa resiko ke mesin gitu-gitu kan. Gitu lu orang sih termasuk berani. Terus ada nggak ya lu orang yang down banget? Udahlah gua nggak mau main lagi lah di exhaust, pernah nggak? Sampai memutuskan untuk cabut sih enggak ya sebenarnya. Nggak pernah. Cuma kalau sampai down waktu itu barang kita stoknya habis ya. Sempet emang sekali Shortage itu. barang kita habis. Terus ada juga kendala di Pavroni kita Iya. ya. Itu sempat ada batch yang error Hancur lah kita banget. bilangnya. Bukan hancur sih, error ya. Sebenarnya berfungsi.
cuman ngerepot aja, harus di reset dulu, jalan lagi, cuman nggak lama error lagi, reset lagi. Gitu. Nah itu pusing, tambah barang kita habis, terus ada kedatangan siapa ya gitu ya? Maiden. Oh, Maiden. Oh ya itu yang sesudah gua dong. Sesudah lu. Itu sesudah lu. Untungnya masih ada satu stok terakhir. Lu nggak bilang, kalaupun nggak ada lu cabut punya gua ikhlas. Ya, Kita bukan barang baru lah. kita masih ada stok baru bagus gitu. Emang kita jaga-jagain, pokoknya kita tahanin gitu. Oh. Tapi sementara customer Berarti yang laku lain banget dong ya? laku. Customer yang lain kita kasih dulu, tapi kita udah omongin di awal. Nanti ini produk lagi fail kita bilang. Tapi nanti kalau barangnya udah bener, kita tarik datang, balik. kita tuker. Jadi emang sementara kita kasih pakai dulu, ntar kalau udah datang kita kabarin bawa lagi, kita tuker for free. Dan warranty kita hitung setelah kita ganti barang baru. Nah, Valvetronic itu sebenarnya ada waranti nggak sih dari Labalance? Ada Kita kasih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Yang paling bikin lu orang gimana ya? Awalnya itu mau di exhaust itu sebenarnya apa sih? Masih dari hobi ya. Dari hobi sebenarnya. sih kita sebenarnya. Dari Hobi dulu bikin ngebacot motor, mobil gitu. Kalau motor kita bukan sebenarnya. Kan gua awal ketemu lu orang naik main motor. Itu baru keracunan setelah itu. 3 tahun ketemu lu. Oh, setelah ke 3 tahun Kan kita Labalance bosen sih. main mobil nih. Cobain mau main motor. Waktu itu kan kebetulan kita juga rekanan sama Avionik kan. Kita kan sharing bengkel juga kan sama si Avionik. Buat moge-moge. Wah, kemarin tuh dia bilang gimana kok kita saling bantu aja, lu bantu jualan kita mobil, kita bantu jualan dulu motor gitu. Dia bilang gue punya ini paling gak jalan di 2,5. Ya udah gue cobain waktu itu. Akhirnya kita niat tuh sampai beli. Kita coba. Iya, lu beli Jet 250, dia beli Iya, Jet 2,5. Tapi gue awalnya gak bisa naik motor itu. Itu baru belajar itu. Nekat loh. Baru Nggak belajar bisa sama sekali. Gak bisa gue sama sekali. Gila ya, seru juga lu. Terus lu orang ini kan bisnis join. Kayaknya yang paling riskan itu dalam join itu kan Partner. nah, ribut gitu-gitu. Gimana cara lu orang atasi itu? Sebenarnya kita nggak pernah ribut sih ya. Iya, cari partner tuh cocok-cocokan kayak lu cari calon bini sih. Calon bini ribut. Tapi susahnya sama kayak gitu. Susah banget. Kan apalagi kan masalah duit, hitung-hitungan, sensitif tuh. Kadang kan lu punya pemikiran kayak gini, Gian katanya nggak cocok. Chris punya pemikiran kayak gitu kan nggak cocok tuh kan pasti ada kan? Bener, pasti ada aja. Seiring berjalan kan kita kelihatan nih, oh orangnya ternyata Nah, ini otaknya seru begini, nih. begini, gue begini, dia begitu. Cuman Saling ngerti lama-lama aja, kayak mikir saling ngerti lah, hal-hal kecil ngapain kita ributin. Toh visi misi kita sama, buat maju, buat berkembang, kembangin lah balance, sama-sama dapat untung gitu kan. Ya udah, kalau ada hal-hal kecil kayak itu kita udah nggak merem lah, cuman tetap. Jadi siapa yang lebih ngalah? Terus satu lagi, kalau ada salah ngaku kita. Kita salah nggak perlu dituduh, kita ngaku duluan. Anjir udah kayak orang pacaran ya Iya berarti bener, ya. kita ngaku duluan. Siapa yang lebih ngalah nih dari lu berdua? Nggak ada ya. Ya Sama lah. Sama. Jadi saling mengerti aja gitu. Karena kan emang harus begitu. kayak orang mau join usaha nih ya. Namanya join itu paling sulit loh gitu loh. Nah itu juga yang gue denger dari orang-orang, tapi gue nggak merasakan itu. Jadi solusi dari lu orang itu kalau mau join seperti cari pasangan aja gitu ya. Iya, Harus kalau tahu clear lah, dulu nanti. tuh visi misi, hal-hal kecil. Nah, yang lu tahu. kan sama dia mau join Knalpot tuh. Awalnya dia kan adiknya temen lu. Iya. Lu kan berarti belum kenal dia banget nih. Belum memang. Nah, jadi gimana lu mau cari tahu gini-gini gitunya Tapi dulu? setelah kita ngobrol, kita nggak langsung jalan. Iya betul. Oh. Awal kita tes pasar dulu. Coba, gue ingat banget di Perbun ya. Iya di Kita Perbun. datang ke Perbun nongkrong, dia bilang di sini banyak nih anak mobil nongkrong, kita coba deh. Nah dari situ kayak berapa hari kita sering banget deh nongkrong di situ. Akhirnya kayak ngobrol-ngobrol cocok, baru kita ya udah kita langsung gas deh coba. Awal tuh kita jadi nggak langsung jalan, cuma kita riset dulu, lihat marketnya ada nggak sih, seberapa banyak sih yang main mobil di area Jakbar. Berarti kalau kayak gitu nih join berdua, saham setengah-setengah lah gitu langsung gas. Setengah-setengah, gitu. Hasil langsung bagi setengah-setengah. Betul. Betul. Oh. Terus lu orang kan udah dari Labalan karena cocok buka Tamanta, Iya kita buka teman. buka cafe shop lagi gitu ya. Iya. Gila. Nah itu juga Kalau tuh ya. gua cerita, itu bener. Kalau ini gue setuju. Pilih partner terus cocokan. Cuman kita nggak ceritain lah ya. Oh jadi di Tamanta tuh ada lain lagi. Kita Kalau di Labalan pure berdua. Kita biar berdua. awalnya
di Tamanta nggak berdua, tapi sekarang kita berdua. Oh, awalnya. Kembali lagi yang cocok berdua gitu. Oh, jadi lu orang pas dapat partner baru kurang susah lah untuk diskusi Iya, gitu. sebenarnya bukan cara diskusi atau gimana, cara kerja kita nggak sama. Nah, itu Pace yang gue kerjanya bilang, juga sama. lu orang sih jodoh berarti ya. Iya, Kalau bisa dibilang gitu. karena gua sendiri nih ya, sebelum-sebelumnya nih sama temen yang istilahnya tidurnya pun sering banget bareng nih. Pun di bisnis gua orang nggak cocok. Justru gue juga begitu. Kalau lu sama temen terlalu dekat malah nggak jalan. Oh gitu. Heeh. Tapi itu benar sih, gue juga dulu kuliah kayak gitu deket banget, cuman sempet sekali mau bisnis kayak crash ya. Ujung-ujungnya awal sih jalan pasti awal-awal pasti enak, cuman lama-lama baru mulai kayak ribut. Ya, Berarti kayaknya ada kita juga ya nggak cocok pengalaman kita sama partner yang nggak cocok Ada. ya. Tapi kita sampai sekarang sama teman-teman yang itu masih temenan. Iya, nggak mungkin karena Iya. itulah kita gimana usaha tetap jagain kan. Betul. Cumannya ya, gua sih nggak sanggup kayak lu orang sih termasuk hebat. Jadi berarti motivasi nih gua potong dulu ya. Motivasi buat temen-temen kalau mau bisnis join, bener-bener cari yang klop kayak lu cari jodoh gitu ya. Betul. Jangan lu punya duit, gua punya duit, gas. Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya. bisa sembarang. Kecuali lu nggak in charge di bisnis itu, lu cuma taruh duit itu nggak masalah. cuman pasif ya. Iya. Nah, itu mah oke sih. kalau kita punya pendirian yang kuat itu susah karena apa? Lu kalau misalnya bilang nggak incas itu lu kayak main saham lu. Iya benar. Iya, benar, ya. Betul kayak gitu. Lu nggak bisa tahu apa-apa. Tahu-tahu dia bilang rugi untung gitu. Tapi tetap sebenarnya ada pembukuan Oh sih. enggak, laporan keuangan wajib dong keluar. Sama kan dia ada hak buat kasih suara sebenarnya. Betul. Lu orang berarti join bisnis itu pertama kali bisnis ini La Balance. Kalau gua sama dia iya. Lu sama dia iya. Tapi kalau di luar sebenarnya sebelumnya kita ada lagi bisnis masing-masing. Oh. Tapi dia udah nggak jalan, gua juga udah nggak jalan sekarang. Wah gila lu berarti pengusaha muda dong lu. Dari Lu lulus awal kuliah. mulai bisnis tahun berapa coba dari Timothy dulu? Lulus kuliah tuh 2018 berarti gua Lu mulai bisnis. langsung bisnis gua. Pas Covid baru buka La Balance kan? Pas Covid 2020 baru buka labaran. Nah, 2018 lu awal bisnisnya apa? Gua main kaca dulu. Main kaca. Gua main kaca. Gua main Enggak luka-luka lu main kaca. printing kaca. Wow, luka seminggu pasti berdarah tangan gua. Itu lu di mana mainin Oh, gini-gini enggak, ya. Kadang-kadang makan gitu ya. Gua Kayak telan. itu kuda lumping dong ya. Enggak sih. Jadi gua main kaca awalnya. Sampai sekarang Udah enggak, gue lepas waktu zaman Covid karena gue main kaca tuh di Lampung. Jadi gue lepas waktu itu. Waktu lagi Covid, terus dulu gue di rumah tinggal sama oma gue selalu nyariin gue. Jadi akhirnya karena ada Covid ya sekalian gue lepas lah gitu. stop langsung pindah ke La Balance. Tapi bukan berarti itu bisnis sampai sekarang masih dijalani sama partner gue. Oh, cuma lu kayak itulah incas main saham aja lah gitu lah ya. Gue udah lepas juga, udah gue tarik juga. Gue nggak enak lah dia jalanin sendiri masa gue masih Jual ada saham. saham. Oh, lu jual saham lah, lu lepas Iya. semuanya tinggalin lah jadi mantan gitu kan. Iya, Lu langsung lanjut di La Balance. langsung dilaba-laba. Kalau Timothy sebelumnya udah pernah usaha? Chris. Ya, Chris. Lu orang nih kebalik-balik, kayaknya memang jodoh lu orang kembar. Emang balik Gua panggil dia kadang tim, panggil Iya, lu Chris, kebalik-balik ya. Kalau usaha tuh start gue pas project akhir kuliah sih sebenarnya. Gue jualan beras Singkong. beras rekayasa ya. Jadi bukan dari padi, cuman bahan dasarnya dari Plastik. tepung. Bukan plastik. Tepung lah, plastik Wah, itu. ada penyakit. Wah, ini nanti dia itu loh kayak yang jual borak lagi nih. Enggak, gue dari tepung singkong sama jagung diekstrusi. Nah, Itu bisnis keluarga. enggak. Itu benar-benar dari project kuliah gue sebenarnya. Dari Prasmul kan Dari harus. Prasmul. Jadi Oh, kita ada syarat usaha ya. lulusan itu semester akhir lo harus buat bisnis yang harus benar-benar jalan tuh jualan. Gitu. Itu jalan. Jalan sebenarnya. Cuman sempet vakum karena satu stok habis. Kedua Anjing lu sedang- sih ngeri banget lu jualan semua stok habis ya ceritanya ya. Di beras stok habis lah Bang. Lu ada mau bisnis apa lagi nih? Kayak enak nih bisnis sama lu cepet habis ya nih. boleh kita obrolin nanti. Iya. Ini ya nggak tahu ya nih cepet habis sih karena stoknya dikit, kurang modal atau apa nih? Berarti laku keras dong. Iya. Gitu. Habis itu gue sempet pas zaman covid lockdown kan bingung mau ngapain. Nah sebenarnya covid tuh ladang uang sih sebenarnya. Iya. Enak banget. Serius, gue juga sama. Gue nimbun detol. Lu nih detol. Iya. Nih anjing nih orangnya. Maaf cuman Kalau gua pas covid itu malah bagi-bagi disinfektan.
Belinya dari dia? Enggak. Gue bener-bener itu, jadi gue punya air kangen water, itu ada air pH. Ya. Disinfektan kan mahal tuh. Gue yang beli dirigen, orang mau ambil ke rumah gue ambil aja dah. Dulu gue kayak gitu tuh. Ini malah timbun. Ini yang udah bos ini. bukan. Iya, kita perintis bukan waris. Lu kalau bilang lu perintis gue nggak percaya. Kita perintis. Nggak percaya. Tapi nggak gua. dari nol. Iya nggak dari Kita nol. perintis. Kalau orang bilang perintis dari nol itu bullshit. Anjing lu tunjukin lah siapa orang yang bilang gue hidup nih memang miskin, gue gaji 3 juta dulu kayak gini, sekarang gue punya usaha ini nih, bullshit, gue nggak percaya. Setidaknya lu punya modal. Modal dari orang tua atau Iya, apa gitu ya. modal dari orang tua atau lu modal pinjem, lu modal nekat, lu dulu dibeliin orang tua mobil, lu jual, lu hantam ke bisnis, nah, itu gue percaya. Tapi kalau lu bilang, gue dulu karyawan kok, gue kerja atau gue dulu ngojek, sekarang gue jadi bos gini-gini, nggak percaya gue. Lu percaya tukang ojek bisa jadi kaya? Tapi bisa aja. Nah, coba Ada satu artis ya. artis Iya. dia dari tukang ojek gitu, Iya kan. kaya, ya itu berarti dia konten, jadi konten kreator. Betul. Iya betul. Ya, itu Modalnya pun berarti bukan modal. modal. Lu harus beli handphone dulu. Lu coba kameranya kalau HP Cina 1 juta. Yang dia buat ojek itu buat kamera, kira-kira ada nggak penontonnya? Kalau pakai kamera, pakai buat Gojek tuh kamera getar tuh. Nah, nggak masuk akal. Pasti dia punya modal dikit lah. Harusnya sih ada ya. Nggak dari 0, dari 10 dia startnya. Bisa. Benar juga Benar. benar sih. Berarti lu main beras, udah itu Gua main beto sama susu bayi sih. Ini gua nggak nimbun ya kalau susu bayi. Emang beli trading lah. Susu bayi baru akhirnya itu ide-ide dari mana? ya research juga sih, sama kebetulan gua ada saudara emang kerja di perusahaan itu. Jadi dia dapat channel buat Oh, masukin jadi barang. dia korupsi barangnya, Nggak oper korupsi. lu nimbun gitu Nggak kan? korupsi, cuman dia emang Hanya didahulukan aja. Oh, Iya. bukan pengada. enggak. Enggak. Ini harusnya jangan Covid nih ditangkap nih, Pak. Iya, lu serius kan dulu kan? Barang buktinya udah hilang. Udah hilang, udah jadi duit, Pak. Sekarang udah jadi labalan ya. Nama saya Timothy, Pak. Jadi lu udah dari nimbun yang detol. Tapi gua nimbun salah kecil kok, nggak yang banyak banget. Enggak. Kayaknya cuma berapa dus lah. Gitu. Udah itu lu main ke labalan. Jadi buka labalan. Kita buka labalan. Tamanta sama labalan mana duluan? Labalan dulu. Justru Temanta itu asal usulnya dari Labalan. Karena Ini kita unik ceritanya. Iya, kita setiap kali ada customer nih, kita kan masih handle sendiri kan. Kita handle Sampai sendiri. sekarang masih handle sendiri kan? Sekarang kita udah ada yang bantu lah. Di Tamanta? Enggak, Atau di labalan? Di Labalan. Oh, Jadi udah kita ada masih bisa timnya. tinggal gitu. Mm-mm. Jadi dari awalnya kita masih handle sendiri dan customer ini tuh selalu kita nunggu lama dong, kenapa bisa seharian. Apalagi zaman dulu tuh bisa nginep 2 hari malah ya. Tapi kalau misalnya nginep 2 hari biasanya mereka nggak Biasa mereka tunggu. pulang. Iya, Cuman iya. kadang ada yang kayak masuk pagi, malam kelar om. Ya. Ya udah, dari rumahnya jauh mungkin dari Iya. Jaktim, dari Iya, Depok, iya, dari iya. mana. Ya udah, gua nggak mau kemana-mana, gua di sini aja sama mobil gua kelar. Ya udah, itu kan kita nggak mungkin full di bengkel, pasti kita ajak lah entertain, Oh, kopi, kafe. gitu. ini yang nggak ada di bengkel-bengkel lain loh. Ya mungkin mereka juga akhirnya mereka bawa teman-teman mereka terus akhirnya ngobrol sama kita deket sama customer kita mungkin juga gara-gara itu kan. Iya, Karena kita itu masih benar-benar kita ngajak Masih ada ngobrol. kayak temen jadinya. Even bapak-bapak pun begitu. paling jauh customer dari mana emang? Kalau datang ke bengkel, Waduh, dari mana ya kalau? Oh, itu yang dari Pekanbaru ya? Atau apa sih? Medan. Yang tas gua ketinggalan di mobilnya dia. oh itu Pekanbaru. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Dia pas lagi ke Jakarta, Sekalian mampir ke pasang labalan. di kita langsung pulang lagi. Oh, Selang 2 hari ya, selang sehari. Tas gua ketinggalan lagi di mobil. Iya, itu Akhirnya? itu Lu tahu pas nggak? tes Itu- mobil Itu lucu juga tuh. mobil apa tuh? VNT. VNT. Oh, anak-anak diesel lah ya. Iya. Kan gua juga pakai VNT kan. Heeh. Itu hari libur apa ya? Pokoknya pas masuk itu hari Minggu kalau nggak salah. Seninnya tanggal merah, Selasa dia udah harus pulang ke Pekanbaru. Iya. Nah, Nah, ini anak sama bapak nih. Bareng anak sama bapaknya sama-sama ngebet mau ganti stop lamp. dia udah nyari. Libur. Semua Gak ada yang toko bisa kirim. nggak ada yang bisa instan. Hmm. Karena mingguan tutup Iya, rata-rata. iya, iya. Ah. Mobil gua diambil stop lampnya. Oh. Dia bilang, gue suka nih model yang ini. Iya, dia bilang, Bapaknya lihat
bagus sih emang. Condong. Enggak lah. Tapi gua dapat barang baru aja itu. Oh, dengan harga yang sama. Tapi kan emang lu pakai baru bentar. Baru bentar ya. baru Tetep bentar. cuan. Ya pakai Lah, pemakaian. hitungan Iya, cuan pemakaian lah ya. Pemakaian. Paling jauh dari Pekanbaru gila. Berarti Labalan sini udah terkenal banget loh. Ya, amin lah ya. Sebulan Lumayan itu lah. bisa berapa mobil kira-kira? Oh, lagi rame-ramenya bisa 30 ya? 30. 25. Ya kadang 30 lebih ada juga yang nggak masang nggak Sehari full. satu ya. Kan ada yang kayak pasang dompet front pipe, berarti hinter doang tuh kan sehari bisa 2 atau 3 mobil tergantung lah. Itu lu orang bikin knalpotnya itu stok atau orang mobil datang baru bikin? Ada yang kita Tergantung. stok, ada yang kita custom. Cuman kebanyakan yang kita stok tuh pasti diesel. Diesel. Diesel kan Sama kalau Eropa juga kita stok tapi downpipe-nya doang. depannya sama paling muffler sama tailpipe-nya ujung belakang tuh. Nah tim gue mau tanya lu nih, yang lu orang kerjain di mobil gue tuh, kan dulu mobil gue tuh gue bilang bawa asap tuh, Iya. ya kan ada juga lah di konten gue kalau lu orang pernah lihat tuh dia bilang 100% gue jamin nggak masuk lagi. Nah itu skillnya gimana cara kerjainnya? Sebenarnya gini, gue mau kasih tahu sebenarnya Ini lu buka kartu nggak apa-apa? nggak apa-apa ini. Ya biar orang-orang tuh kasihan lu karena nih kalau orang yang modifnya masuk ngebul kayak gitu tuh dia punya anak itu kasihan banget. Tapi Jadi gue juga merasakan itu bau sih waktu di mobil customer gue yang buangnya belakang gitu. Heeh. nah lu cobalah referensi buat teman-teman yang pengusaha knalpot atau yang main diesel kan ini ngebantu nih. Lu buka kartu lah. Sebelumnya itu ini sebenarnya project ini tuh kita lihat dari mobil G-Class awalnya. Jadi orang tuh waktu itu belum banyak yang bikin side exit ya kan. Masih dikit. Cuman Dikit dulu dan di itu Surabaya agak Di ada beberapa. Surabaya udah ada bikin beberapa. Tapi mereka tuh nggak ada yang bikin Valvetronic. Jadi benar-benar side exit only dan kayak yang kita tahu kalau side exit mobilnya masih standar pasti ngempos. Gitu. Nah kita akhirnya research di mobil gua kan waktu itu kondisinya masih standar. Gua belum ganti turbo belum apa. Iya iya. Gua research gimana cara bikin side exit biar akhirnya bisa nggak ngempos. Gitu. Nah akhirnya gua bikin, gua coba, gua tes karena kita jualan Valvetronic kita bikin side exit Valvetronic pertama di Indonesia. Kita pertama yang bikin di Indonesia. Dan customer pertamanya lu itu yang dipasang di mobilnya Putra ya kayaknya yang bikin itu. Ada satu Ada satu lagi ya sebelum Putra ya? si Devil kan yang Oh iya ada Devil 2 kali. Iya kayaknya sebelum gua ada. Bener ada. Nah berarti mobilnya yang kedua tuh untuk bikin yang waktu itu ada side exit sama belakang. ketiga dong. Mobil lu kedua. Oh iya. Tapi mobil gue yang pertama knalpotnya warna biru. Warna biru. Ketemu warna-warni itu. Iya. Ada logo lu lagi. Iya, itu cuman gua doang ya. Oh jadi, Berarti the one and only dong. oh iya pasti. Gua tuh semuanya maunya the one and only. Iya, abis itu ada artis mau datang besok gitu. Kita harus siapin. Betul. Itu kita kenalnya tuh kan kita awal kenal dari Komarko ya. Komarko. Komarko dulu atau Aruna dulu ya? Kalau gua Komarko ya? Komarko kayaknya yang pakai iya. PVD kan lu orang Iya, kan Cat iya. Raptor. Oh iya kita awal bikin Cat Raptor si Komarko kan gua Cat Raptor lu orang lagi develop knalpot pakai Cat Raptor. Iya, terus dia tawarin pakai BVD. Tapi Komarko punya cat sih luar biasa. Oh, bagus tuh. Itu Raptor. gua pas pasang itu banyak netizen tuh ngomong luntur ini gini orang bego nanti entah nguai lah apa gitu banyak loh sampai sekarang itu nggak ada sih. Bagus ya. Gua udah lumayan lama loh kita itu udah mau setahun loh nggak ada masalah. Emang lu orang pernah dapat customer komplain nggak dari cat PVD itu? Kalau BVD sih enggak ada sama sekali. Raptor? Raptor enggak. Raptor juga enggak ada. Iya di Jenggo juga aman sih. Memang tuh Gua udah full Raptor. Gua sendiri sih yang komplain. lu sendiri yang komplain kenapa? Susah bersihin. Enggak sih. Oh di Raptornya ya? Iya kan pakai sikat kan? Iya pakai sikat. Itu pakai sikat itu. Lu males sih. Iya lu males. Kan udah bayar cuci mobil. Pakai sikat. Jadi solusinya supaya knalpot itu asapnya nggak masuk saya exit. Kita bikin side exit karena kayak yang lu tahu nih, lu kan udah research juga kan sendiri kan. Lobangnya mobil itu biasa emang selalu ada tuh di belakang untuk hawa buat Iya. kita tutup bagasi. Iya, iya, ada yang betul, keluar. betul, Terus kita tutup pintu juga ada hawa yang keluar. Kalau nggak kan membel banget pintunya. Dan dari situ. Iya minum. Heeh. Dari situ, gue yakin masuknya dari situ juga. Masa iya sih mobil sebodoh itu buatnya sampai masuk dari sela yang lain gitu kan? Oh. Bisa nggak sih kayak tempat knalpot yang kita contohnya customer lokal lah ya atau customer impor lah.
dia itu sebenarnya nggak sesuai sama mobil ini. Maksudnya memang dia dibikin untuk mobil ini, tapi lekukannya itu nggak sesuai. Akhirnya kan maksa nih. PNP jadi paksain paksa. Iya, paksa gitu kan. Itu mempengaruhi nggak sih buat? Tergantung sih maksanya gimana ya. Soalnya kemarin tuh kita sempat ada nemu sih yang merek, kita nggak usah sebut lah mereknya ya. Contoh lah kayak mobil gua dulu nih, kita cerita ya mobil gua dulu sebelum orang bikin dulu, kok ternyata di front pipe lu itu kurang rapet atau apa bocor kayak gitu ya. Iya. Nah itu juga masalahnya sebenarnya di situ kan. Kalau dipaksa mungkin karena dia kan pasti ada dudukan juga tuh knalpot digantung. Lama-lama itu kan bisa nyebabin mobil geter. Geter jadi kayak kita dengar ada suara ngadu besi, atau lama kelamaan las-lasannya kalau nggak kuat bisa pecah juga. Bisa pecah. Karena dia maksa posisinya. Tapi kondisinya dia bocor. punya Putra dulu itu dia pemasangannya ngaco. Pemasangannya waktu itu kan. Masih di packingnya kalau Di nggak salah. packingnya ya. Iya, karena nggak ada packingnya. Lupa ya. Pokoknya di packingnya deh Nah, permasalahan. kalau gua ini beli maksudnya brand luaran lah nih, buat Fortuner gitu. Rangka-rangka itu bisa berbeda nggak sih? Rangka-rangkanya sih nggak beda. Yang beda tuh di body kit biasanya. Di Jadi body kita kit. Di belakangnya itu body kit TRD, body kit GR, body kit yang ada yang polosan juga. Itu beda semua tuh kalau di Fortuner nih ya. Baru Fortuner. Belum Innova. Innova juga Venturer beda. Terus yang apa dulu? Yang satu lagi yang Captain Seat ya? Oh, yang Q ha. sama Venturer tuh beda. Oh beda Sama lagi. yang polosan Karena beda lagi. lebih panjang lebih pendeknya doang kan? Mufflernya doang berbeda atau dari Tekukannya depan? juga beda. Enggak, ada mufflernya doang. Dari mufflernya doang. Even dari Fortuner ke Innova pun sama. Knalpotnya dari downpipe, front pipe, center pipe Iya. sama. Gitu. Bedanya di muffler. Beda di Tailpipe-nya lah. kita ngomongnya red pipe. Oh, kalau di bensin baru muffler ya ngomongnya ya. Nah, kalau urusan mentok-mentoknya itu karena pemasangannya yang ngaco. Oh, jadi Pemasangan tuh juga harus benar. berarti kayak gua nih punya gua kan sebenarnya masalah gua sebenarnya di dulu itu pemasangan knalpot nih. Iya, punya lu itu di Dulu karena kan gue beli jadi tuh. Kayak dulu gue pakainya HKS gitu-gitu kan. Nah, itu berarti dari pemasangan mungkin nggak full HKS semua jadinya begitu bocor atau apa makanya bau bisa. enggak sih, sebenarnya enggak masalah dia full HKS dan enggak. Tapi permasalahannya itu di pemasangannya itu pas dia lagi pasang lagi ngeplak pas enggak atau dia jangan lupa dia kasih packingnya bener enggak? Packing itu juga. Kan packingnya dilepas atau lupa pasang. Nah, kayak mobil gua kan berarti luaran dulu kan bilang kan, punya lu gua custom ulang kok, makanya agak lama. Iya. Lu customin sesuai itu semua supaya mencegah baunya tuh. Mencegah bau juga, untuk valvetronicnya juga. Oh, berarti kalau misalnya nih temen-temen gua nih yang main diesel nih, knalpotnya kayak kena nih penyakitnya kayak gua nih. Bau masuk Bau. dalam. Lu orang dia mau ganti exhaust nih. Iya. Lu kasih plug and play atau lu rakit ulang? Pasti gua rakit ulang. Pasti. Karena Oh, permintaan orang tuh ada permintaan khusus lah gitu ya. set exitnya 1, 2 itu beda. Oh. Terus mau di tengah, di depan, di belakang Keluar beda lagi. masuknya juga beda. Referensi orang sendiri sih. Iya sih, gua jual banget itu, maksudnya gua selalu mempromosikan itu bukannya brand lu orang doang ya. Maksudnya gua mau promosikan, cobalah cari cara untuk mereka itu knalpotnya nggak bau ke dalam. Apalagi orang yang udah berkeluarga kan kasihan anak-anaknya. Iya benar. VRZ sih itu penyakitnya. Iya. Gede. Tapi inovasi Innova ada aman. juga dikit-dikit. Ada juga ya? Ada, dikit-dikit. Kemarin kayak kapal turtle itu temen gue juga kayak gitu. Bau juga. Akhirnya Tapi gue di tutup VNT semua. Shinchan itu ya? Iya, yang Shinchan. Di VNT enggak? Iya, VNT ada kelebihan khusus dia karena yang bodinya bagong banget kan gitu kan. Jadi berarti lu mau usaha di knalpot exhaust kayak gitu tuh nggak gampang juga ya berarti ya. Nggak bisa sembarangan. Ya, pasti juga. semua usaha pasti ada perjuangannya lah. Betul. Gue suka. Bener kan? Betul. Yang penting harus niat. Niat. Gitu. Oh bener, itu paling penting niat sih. Sama harus untuk mau belajar. Terus kita juga, nah ini ngomongin tadi soal partneran nih, gue mau nambahin. Kita di Prasmul juga udah dibiasain soalnya kita partneran dari dulu. Dari tugas kecil apapun kita selalu partneran. Berarti kuliah di Prasmul bagus nih. Ya, gue bisa bilang oke, Kalau bagus. Untuk bagus. buat bisnis ya, ambil jurusan bisnis ya gitu ya. Karena kita lebih banyak praktek waktu itu daripada teori. Iya sih, iya juga ya, temen-temen gue yang Prasmul bisnisnya gabungan loh. Iya kan? Pasti. Nggak pernah Soalnya sendiri. dari semester kita masuk itu ada ospek, semua ospek udah berkelompok. Dari semester 1 sampai 8
tiap tahun tuh pasti beda-beda kan. Itu semua pasti project sampai sidang akhir pun project. Jadi nggak pernah yang namanya individual, kecuali di luar jurusan bisnis ya. Ada yang sendiri juga. Dan jadi kan gini, di taman kelompok pasti lu pernah nemuin waktu zaman sekolah atau kapanpun ada yang kalau kita nyebutnya di Prasmul free rider. Mereka tuh nggak kerja. Oh iya. Karena di Prasmul ini setiap proyeknya selalu berkelompok, mereka nih yang free rider, ujung-ujungnya mereka nggak dapet kelompok karena nama mereka jelek. Jadi di Prasmul diajarin soal nama baik, soal kepercayaan sama temen tim. Kalau kita udah nugasin dia finance, ya udah kita jangan pegang gitu maksudnya. Kita cuma perlu ngecek aja, percayain aja gitu. Ini yang gua harus belajar dari lo orang nih. Gua nggak bisa itu begitu tuh. Bisa CEO ya. Dari kita tuh tetap kalau usaha kan praktek sampai usaha kan, tetap harus buat strukturnya. Lu CEO, lu marketing, lu operation, lu wajib. Finance. Nah, terus masing-masing tuh handle sendiri, CEO ntar yang mantau semuanya lagi. Mantau semuanya, nyatuin semuanya gitu. Sebenarnya ini kayaknya lebih serunya nih kita sharingnya itu gimana cara bisnis kerjasama sama orang, collab gitu ya, partneran daripada bahas knalpot ini kayaknya. Gue lebih tertarik karena apa? Gue tuh jujur orang yang susah banget join sama orang. Karena gue itu tipikal mau diperang terus gitu loh. Jadi panas ya. Iya, kayak marksman lah kita kalau di Mobile Legends gitu loh. Semuanya mau gue sikat gitu loh. Mau jadi tank, mau jadi maginya, mau jadi assassinnya itu gue semua mau. Jadi itu kayaknya yang bikin gue nggak bisa join sama orang kayaknya. Mungkin lu belum. Tapi kalau marksman nggak ada support susah juga. Nggak ada yang nge-tank juga susah. Nah itu dia rakusnya gue. Tapi kalau duit lu mah banyak mah gampang lah. Punya karyawan buat yang jadi tank bisa. Iya itu kalau join sama orang kayak 2 orang tuh gue berat banget gitu loh. Tapi tetap kita kan satu orang. Kalau ada orang lain yang bantu lebih efisien waktu, lu bisa ngerjain yang lain. Betul. Pantes lu orang bisnisnya banyak ya. Nah pas gua lagi nggak bisa dia bisa handle. Pas gua lagi. Nah ini juga nih. Oh iya pantesan ya kayak video lu orang tuh nanti muncul Timothy Jekri gitu ya. Ada satu enaknya nih. Kalau gua lagi males, pasti dia yang backup, semangatin. Sebaliknya juga kalau dia malas, gua yang backup, kita semangatin. Jadi kayak pasti gua nanti lu ada lah demot. Kayak aduh gua lagi malas pengen nyantai. Apa nggak pernah ya kok ya? Gila ya seru juga ya. Berarti yang penting pilih yang cocok. Pilih yang cocok. Sama toleransi sih. Dan karena kita dari dulu sudah biasa bekerja tim, kita tuh bisa ngeker-ngeker orang. Kira-kira nih bisa nggak nih jadi teman tim kita? Cara kerja dia gimana nih? Nah, ini motivasi banget buat lu orang tuh kalau misalnya lu punya watak kayak gua nih yang mikir di otak gua kalau join sama orang nggak bakal bisa. Ini ditebas sama mereka itu bosan nggak semuanya itu begitu ya. Kita mau join sama orang asal lu punya toleransi, lu punya niat yang bagus dan tujuan yang sama, itu bisa-bisa aja ya. Malah jadi hal yang baik ya. Tapi kalau menurut gua nih, kalau lu punya teman partner, lu bukan butuh yang jadi yang tabrak sana sini lagi. Lu butuh orang yang justru buat ngerem lu, buat mikir ulang, buat ngerem, kalau nggak justru buat support lu gitu. Nah gua tuh sifat gua anjingnya kayak gitu. Di saat gua lagi mau tembak roket, temen gua nih misalnya partneran gua bilang, wah pasang parasut gitu ya, buat nahan gua tuh, gua bisa ribut. Ya mungkin emang lo cocok sendiri. Iya. Makanya kan ini banyak banget lu orang pasti ketemu temen-temen tuh kayak wah susah join gitu loh. Ada sih banyak. Itu banyak banget gitu loh. Memang karena di watak orang Indonesia itu join itu salah satu keributan yang kita itu masalah yang Umum ya. iya. Karena integritas di negara kita tuh masih rendah. Integritas kayak gue percaya nama lu, ya udah lu kerjain ini. Cuma kadang-kadang mereka nggak ketahuan nih sama partner gue nih. Kejujuran, integritas. Integritas itu kan di saat lu tidak diawasi, lu bisa melakukan tugas lu dengan sesuai gitu, dengan prinsip lu. Iya. Gue yang berarti selama ini terlalu egois. Dari hari ini ngomong sama lu orang gue yang terpukul nih. Iya serius, gue tuh egois banget gitu karena gue tuh kalau punya pemikiran A, ya A. Lu mau bilang B nanti dulu. Jalanin A gua dulu. Gak apa-apa, berarti lu butuh cari partner yang lebih pasif, yang bisa ngikutin omongan lu. Kalau gue sama dia sebenarnya sama-sama alpha kita, tapi kita bisa toleransi. Kalau lu mungkin tipe yang kurang bisa toleransi, berarti lu butuh partner yang pasif, yang bisa ngikut lu pokoknya terus. Lu suruh ini dia ngikut, dia jalanin, dia iniin. Terus lu orang berarti selain Labalan join bersama selain Tamanta ada lagi? Atau baru 2 ini? Baru dua ini. Ada
yang lanjutannya lagi? Kira-kira Mungkin kedepannya harusnya ada lah. barengan berdua lagi ya. Kita setiap kali gua kan buka biliar, gua nanya ke dia. Lu ada bisnis biliar juga? Ada bisnis biliar. Di Green Lake Nexa Biliar namanya. No, lu orang kalau mau main biliar tuh boleh mampir ke Nexa Biliar. Per jamnya 13.000 ya? Wih. Sekarang kan lagi banting-bantingan. Diskonnya itu dia. Oh, diskonnya. Sekarang kan lagi banting-bantingan loh biliar. Ada yang udah sampai taruh per jam 20.000. Wah, iya. Tapi kita nggak mau sih, karena kita punya kualitas. Lu di per jamnya emang berapa? Gua masih bertahan di 40. Tapi gua banyak pilihan. Itu meja standar gua. Gua ada VIP room, gua ada lengkap ya. Tapi malesnya Chris ya, nggak diundang gua waktu itu. Serius lu? Iya. Gua udah undang lu main dong kesini. Udah buka, udah launching, udah sampai meja biliar ada robek dia baru kasih tahu. Itu pun gue yang tanya, lu buka ya? Gue nggak ada gua gitu loh. Udah lupa. Itu join juga sama orang. Itu join juga sama teman kuliah gua dulu. Berarti memang ada manusia itu ada kriteria yang bisa join sama orang, ada yang nggak bisa. Kalau Bisa, lu bisa. selain Tamanta, malah balance ada apa lagi? Gua ada main flooring sih, modular flooring. Yang buat di parkiran-parkiran Iya, biasa buat coating orang-orang coating, coating mobil. PPF, stiker, itu kan buat di lantainya tuh yang lantai-lantai plastik. Nah, gue main yang itu. Oh, Instagramnya apa? Modutech namanya. Modutech. Nah, Modutech.id. harganya pasti paling murah kan? Harganya pokoknya top, gue jamin karena kualitasnya bagus. Karena dia kan orang yang pengadaan tuh, pasti dia dapat barangnya murah. Balik ya. Iya kan? Jadi Kebalik ya. berarti kalau lu orang yang punya usaha bisnis coating atau pengen garasi rumahnya mewah, kelihatannya bersih ya. Kalau itu kan jadi kelihatannya lebih bersih ya. Jauh. Cuma kotoran yang tertutup doang kan. Itu kan kotoran kalau emang niat bisa diangkat, bisa dibersihin juga. Itu lu join juga. Enggak, itu sendiri. Oh, udah mulai nggak percaya dia sama Timothy, makanya dia jalan sendiri. Enggak, dia nawarin gua juga, tapi gua nggak mau. No, lu lebih tertarik di biliar. Ya, gua juga pas biliar gua nawarin dia, tapi dia nggak tertarik, dia nggak mau. tertarik. Ya udah. Berarti lu bisnisnya yang barengan La Balance, Tamanta, terus lu ada biliar sendiri, nggak sama dia, lu ada Modutech ya? Iya, Modutech. Nggak ada promo-promo apa gitu Modutech yang buat nonton di sini? Ada, ntar pakai kode Blue Virus dapat promo. Dapat diskon ya? Dapat diskon. Dari Blue Fire. Free satu blok gitu. Satu petak aja. Iya. Itu udah jalan lama. Baru kok, gue baru start bulan lalu. Oh, baru Tapi customer lu udah rame ya? Iya, puji Tuhan. Dari April berarti startnya. Berarti dia linknya bagus. Kalau orang yang usahanya rame itu biasanya linknya bagus. Bener. Tapi kalau usaha kok bener koneksi itu penting banget. Koneksi sama harus bisa ngomong, itu sih paling penting. Nama baik juga penting. Nama baik juga penting. Gue sih juga ketolong karena link sih. Kayak gue bisa sampai hari ini karena relasi-relasi lah yang support. Nama itu paling nomor satu sih. Paling penting itu. Orang tua tuh suruh sekolah tinggi-tinggi nggak penting ya? Pentingnya untuk relasinya. Di sekolah Gue nggak sekolah, relasi gue banyak. Nah, lu bagus, lu ketolong. Iya. Dari bokap lu juga linknya kan bagus. Bukan. Bukan. Dari kita punya modal. Modal apa nih? Bapak gue kasih gue mobil bagus. Ah, Gue ikut nongkrong klub mobil. Dapat relasi bagus nah, semua kan? bener. Itu juga bagus. Dari SMP tuh. Gua zaman SMP umur 16 gua bawa IR6N. Oh, bawa motor. Nah, itu main motor, ikut komunitas motor. Yang dipakai sama Ko Adi ya? Iya, yang kayak gitulah. Nah, jadi sebenarnya relasi itu bukan dari sekolah aja, Iya, dari mana-mana lah. Yang Dari penting mana-mana sih. kita humble aja lah ya sama orang gitu, jangan terlalu sombong, loki-loki aja gitu ya. Iya. Tapi orang kalau lihat mobil lu mana bisa humble sih, Bang? Gimana ceritanya? Mobil gua aja Itu kelihatan dari depannya udah sombong. iya. Gimana sombongnya? Orang lihat ini nggak ada humble nih udah habis catnya aja beda. 800 juta. Pelek nggak ada orang lain Itu bukan yang nggak humble, itu gue mengeluarkan seni yang ada di dalam diri gue. gitu. Betul. pakai. Itu untuk melampiaskan seni li. Iya. Karya ya. Makanya permintaan gue kayak lu orang bikinin knalpot kan banyak permintaan gue. Bener. Tapi Itu- gue denger lu mau jual mobilnya. Kalau ada tawaran tinggi gue jual. Waduh. Kemarin itu sempet waktu 2022 tuh gue sombong banget. Ada orang tawar CM. 1M. Gue minta 1.1. Nggak diambil berarti. Nggak diambil. Tiba-tiba gue punya otak, udahlah ambil aja lah. Gue tawarin balik. Saya udah ambil Innova kok katanya.
Nah kemarin ini baru bulan lalu tuh ada orang entah dari Pertamina atau dari mana tuh nawar mobil gua 800. Terus gimana? Gua bilang lu lihat dulu deh, lu yakin nggak gitu-gitu. Tapi dari orang-orang deket gue bilang jangan dijual gitu. Itu kan maksudnya pionnya lu gitu loh. Lu kalau jual nanti ikonik gitu. Nah, jadi gua masih bimbang-bimbang. Tapi kalau dia hantam taruh 800 kayaknya gue goyang gitu. Jadi Kita bikin V2. iya. Itu yang juga V2, yang V1 kan gue udah hancur. Oh, ada sempet. Innova Dulu ya? kan gue Innova. Oh. Tapi Innova dulu gue nggak main low, gue mainnya engine. Oh. Gitu, udah hancur duluan dia. Jadi kalau aku lu harus buat V3. Naik berarti ke Hilux ya, Bang? Kayaknya udah bosen gue main diesel. Oh, jadi cari yang lain nih. Cari yang lain. Ini gue lagi mau main Mazda. Oh. Karena temen gue ada titipin mobil ke gue. Oh gitu. Oh, yang merah itu ya? Iya. Oh, Mazda. Gue lihat lo orang kan ada kerja yang proyek Mazda juga tuh. Iya. Suaranya enak, giur gue. Mazda sih ganteng banget, BMW Jepang gitu ya katanya. Iya, BMW-nya Jepang. Mazda. Jadi ini daripada kepanjangan kayak kita bakal ada yang video episode kedua nih gitu ya. Boleh banget. Soalnya boleh banget. hari ini kayaknya gue bukan belajarnya tentang knalpot, bagi-bagi ke teman-teman gue tentang knalpot, tapi bagi-bagi sharing bagaimana bisnis itu partneran gitu ya. Berarti motivasi dari lu orang buat teman-teman gue tuh apa tuh untuk sekali lagi penekanan untuk mereka, untuk yang terakhir maksudnya kata-katanya maksudnya gimana mau bisnis partneran itu apa aja yang harus dijaga? Kepercayaan sih. Itu Kepercayaan. paling penting dijaga. Harus saling jujur sama partner, harus transparan ya. Jadi nggak Transparan ada gitu. tutupin. Jadi kalau jangan misalkan kayak, ada orang nanya gue mau ganti knalpot, udah gue diem-diem gue ambil, nggak kasih tau dia, nggak boleh. Boleh. Barang, Apapun duit, terbuka lah ya. semua. Jadi lu orang jangan pernah takut untuk partneran. Kalau lu orang jiwanya nggak jujur, takutlah untuk partneran gitu ya. Tapi harus hati-hati juga. Tapi harus hati-hati juga. Terlalu jujur nggak bagus ya. Oh enggak, harus jujur. Kalau sama partner harus jujur. Wajib itu. Oke lah. Ada lagi. Apa tuh? Toleransi juga butuh. Oh iya, toleransi. Toleransi juga butuh. Toleransi. Karena setiap manusia itu punya egoisnya masing-masing ya. Betul. Dan kita harus tahu karakter maksudnya partner kita tuh kayak gimana. Jadi kapan kita mau partneran? Boleh nih nanti abis tutup video kita obrolin ya. Oke, siap. Tapi lu orang percaya nggak sama gua? Percaya Harus kita udah dilihat kenal dong. lama ya. Tapi kan kita belum pernah kerja bareng. Iya. Kamu tidak banget, boleh. Kerja sama nongkrong beda loh. Tapi betul, Iya. itu beda, benar. Temen itu kadang muka dua. Di depan wah Timothy sama Chris orangnya baik, di belakang anjing nih berdua. Ya, kan? Baik banget ya. Iya, kan ada yang begitu. Jadi nanti kita next kapan-kapan lu orang mau lah bantu-bantu gua sharing-sharing lagi gimana Boleh. bisa kayak lu orang tuh pembisnis muda. Jadi yang hari ini gue pelajari dari lu orang itu dan buat teman-teman juga tuh ya partneran itu sebenarnya gampang. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah sih. Sebenarnya nggak dibilang gampang juga. Kalau menurut gue gampang. Dari denger dua orang cerita, cukup lu orang jujur aja. Jujur, toleransi udah cukup. Bener. Sama- Satu visi Tapi juga. harus lihat background orangnya juga. Iya. Oh gitu. Iya. Wah ini makin panjang lagi. Berarti di episode kedua aja. Iya lanjut part 2 lagi ya. Jadi daripada kepanjangan nanti lu orang bosen nontonnya. Kita harus itu. Jadi thank you untuk lu orang udah mau dateng malam-malam udah Jam jam berapa ini? mau jam 11 ya kan. Lu orang temenin gua ngonten podcast yang masih ya merintis lah kita ini kan. Kacung-kacung kucrit gitu ya kan. Jadi sampai sini aja, jangan lupa lu orang like, komen dan share ke temen-temen lu orang. Terus lu orang ada rekomendasi siapa lagi yang mau gua ajak untuk podcast bareng. Kalau mereka nih pasti gua palangin lagi buat episode kedua. Oke? Bye bye.